Pemirsa, berikut kami hadirkan berbagai peristiwa kriminal selama sepekan dari sejumlah daerah. Seorang pria mengamuk mengakibatkan kepanikan warga di Tangerang, Banten. Sementara itu, seorang wanita sales handphone di Jakarta Timur dibunuh teman prianya saat korban tertidur usai berkencan. Karena cemburu, seorang sales handphone di Keramat Jati, Jakarta Timur dibunuh teman prianya. Pelaku pembunuhan ditangkap saat akan pulang ke kampung halaman. Korban tewas dengan luka bekas senjata tajam dibunuh saat tidur usai berhubungan intim. Pelaku jengkel pada korban yang memblokir nomor telepon teman wanitanya. Setelah melakukan hubungan seksual sesama jenis, diketahui bahwa tersangka ini chatting dengan seorang perempuan sehingga membuat si korban cemburu. Ya. Lalu korban mengambil handphone tersangka dan memblokir nomor yang chatting dengan tersangka tersebut dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam tersangka. Tersangka merasa marah dan tersinggung. Jenazah bocah berusia 3,5 tahun korban penganiayaan warga Guguk Tinggi, Ampekoto, Agam, Sumatera Barat dimakamkan keluarga setelah sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Korban tinggal bersama ibu tiri, ayah kandung, serta bibinya diduga dianiaya karena sering mengompol di tempat tidur. Bahkan korban dipaksa mencuci pakaiannya sendiri. Korban diserahkan pada ibu kandungnya setelah mengalami kejang serta terdapat sejumlah luka. Polisi mengamankan 3 orang terduga pelaku penganiayaan. Melakukan mengamankan diduga pelaku ya, diduga pelaku. Orang tuanya itu adalah bapaknya sama istrinya yang sekarang atau ibu tirinya bersama adiknya. Seorang ibu rumah tangga warga Asam Redung, Grobogan, Jawa Tengah tewas dengan 11 bekas luka senjata tajam karena menolak diajak berselingkuh. Korban ditinggal suaminya bekerja di kota Surabaya, sementara pelaku yang rumahnya berdekatan sering menggoda menginginkan jalinan hubungan asmara. Pembunuhan ini terungkap setelah warga mendengar keributan dan teriakan korban. Kalau dulu sempat melakukan pembunuhan nggak? Sempat? Belum ya? Belum, itu sudah dulu masih ada orang tuanya bangun. Jadi ya orang tuanya bangun, anaknya nangis, terus dia lari terus nggak jalan jauh. Berarti kasusnya hampir sama dengan yang ini juga? Iya. Asik berfoto selfie, remaja berusia 16 tahun tewas tersambar kereta di Jalan Cisasungka, Solear, Tangerang, Banten. Korban tewas dengan sejumlah luka setelah terpental sejauh 100 meter. Diduga korban bersama 4 temannya tak menyadari ada kereta yang akan melintas. 4 teman korban berhasil menghindar saat kereta melaju. Dia habis olahraga, iseng-iseng selfie ke apa disebut stasiun burung ini, stasiun yang tidak terpakai oleh biasa. Selfie, ya tadi ke bawah deket rel kereta bersama temannya 2. Berapa orang, Pak? 2 orang nih, temannya. 4 sama 1. Iya, 4 orang. Madun, pria berusia 50 tahun ini kepergok sedang mengencani seorang siswi SMP di sebuah rumah prostitusi di Cenggawah, Jember, Jawa Timur. Madun salah satu pelanggan yang selalu memilih remaja di bawah umur dengan tarif 300 hingga 1 juta rupiah. Pemilik rumah selama ini menyediakan kamar dan wanita sebagai teman kencan. Polisi menggerebek setelah mendapat laporan warga yang resah adanya praktek prostitusi di lingkungan pemukiman pedesaan. Transaksi yang mereka lakukan adalah pemesan ini atau pelanggan ini yang laki-laki tersebut memesan terlebih dahulu kepada saudara T sebagai pemilik rumah. Kemudian setelah memesan dan setelah dinyatakan barangnya ada atau anaknya ada,
Kemudian meluncurlah si tersangka M ini menuju rumah tersebut. Dan setelah di sana mereka melakukan transaksi, yang mana uang tersebut langsung dikasihkan kepada pemilik rumah. Dua orang warga Pekanbaru Riau diamuk warga di Pasar Buah Kota Lok Sumawe setelah gagal menghipnotis seorang wanita. Para pelaku akan berpura-pura kenal dekat dengan calon korban, kemudian diajak masuk ke mobil, diminta memegang batu putih dan diusap dengan buluh perindu. Namun saat beraksi di Pasar Buah, korban tak terpengaruh, sadar melihat uang dalam dompetnya diambil, korban berteriak meminta tolong. Para pelaku sebelumnya telah 3 kali menghipnotis sejumlah wanita. Yang melakukan penipuan ataupun penggelapan di Banda Aceh 3 TKP. Ya, 3 TKP dengan BB 1.600.000. Kemudian pada saat perjalanan pulang dari Banda Aceh ke Pekanbaru, ya, tersangka melakukan penipuan lagi, yaitu tepatnya di Pasar Pusung. Ya, keyakinan tersangka dengan jimat ini apabila memegang atau bersalaman dengan korban, mereka akan memberikan sesuatu kepada tersangka. Seorang pria mengamuk dengan membawa 2 bilah senjata tajam di pinggir jalan Jayanti, Tangerang, Banten. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat diwarnai tembakan peringatan petugas. Pelaku mengamuk lantaran tak diberi uang, sebelumnya pelaku diketahui telah menganiaya ibu kandungnya sendiri. Lantaran membahayakan warga dan anggota, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku. Mengalami penganiayaan ya, dan ancaman pembunuhan oleh anaknya. Kemudian tim reskrim beserta patroli menuju ke TKP. Pada saat sampai di TKP, pelaku melakukan perlawanan. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Cisoka. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dan terancam 2 tahun penjara.